Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak rahmat kepada kita, khusus untuk anak-anak Ustaz kelas 4A ya. Pada hari ini Allah masih berikan kita kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk kembali belajar di hari yang insyaallah penuh berkah ini. Oke, baiklah anak-anak Ustaz sekalian. Kemarin kita sudah belajar ya di pertemuan sebelumnya. Kita telah belajar tentang masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi pada hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Silakan buka bukunya masing-masing ya, buka buku sirah, buka halaman 3. Kita akan lanjutkan materi kita pada hari ini tentang perintah berdakwah. Oke, baiklah anak Ustaz sekalian, hari ini kita akan membahas tentang perintah berdakwah. Lalu siapa yang memerintahkan Rasulullah SAW? Bagaimana bentuk perintah Allah kepada Nabi Muhammad sehingga beliau memulai dakwahnya di kalangan umatnya, baik di kota Mekah maupun kota Madinah yang merupakan tempat awalnya dakwah Nabi Muhammad SAW. Oke, Ustaz akan bacakan terlebih dahulu. Setelah menerima wahyu yang pertama, jadi Nabi kita Muhammad ini tidak langsung berdakwah, melainkan apa? Beliau masih merasa kaget, takut, serta bingung atas peristiwa yang baru saja dialaminya. Bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa kata pertama yang beliau ucapkan saat tiba di rumah apa? Selimuti aku, kata Rasulullah. Selimuti aku, kata beliau. Selimuti aku. Lalu siapa? Lalu Khadijah radhiyallahu anha, istri beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu meminta bantuan dengan pendeta Nasrani yang bernama Waraqah bin Naufal untuk meyakinkan Nabi bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beberapa hari setelah itu, barulah Nabi Muhammad SAW masih tetap merenung dan memikirkan kejadian-kejadian yang datang pada beliau, kejadian yang dialaminya. Kemudian setelah itu turunlah wahyu yang kedua. Baru turun wahyu yang kedua apa? Surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Jadi inilah yang menjadi dalil bahwa perintah dakwahnya Nabi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Jadi kalau ditanya apa dalilnya perintah dakwah Nabi yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah apa? Surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Baiklah, sebelumnya Ustaz akan bacakan dulu ya surah Al-Mudaththirnya. Silakan didengarkan dari simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur wa la tastakthir wa li rabbika fasbir. Oke, jadi itulah surah Al-Mudaththir atau turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang diberi Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang perintah berdakwah. Baiklah anak-anak Ustaz sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran kita pada hari ini menerangkan tentang perintah ataupun perintah dakwah Nabi Muhammad SAW. Lalu setelah adanya wahyu yang kedua ini, mulailah Rasulullah berdakwah. Oke, baiklah. Jadi
setelah adanya surah Al-Mudaththir ini turun, disitulah awal mulanya dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wahyu yang kedua ini mengisyaratkan apa? Mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mulai berdakwah. Jadi dengan adanya wahyu yang kedua ini, Nabi sudah diisyaratkan untuk berdakwah, sudah dianjurkan untuk berdakwah oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW mendakwahkan agama tauhid atau Islam ya, tentang iman ya kepada umatnya. Turunnya wahyu kedua adalah awal kegiatan Nabi Muhammad SAW untuk menyeru dan menyebarluaskan agama Allah di muka bumi ini. Jadi wahyu yang kedua ini sebagai dalil bahwa Nabi Muhammad SAW baru memulai dakwahnya setelah turunnya wahyu yang kedua ini, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Kemudian anak ustaz sekalian, waktu Rasulullah berdakwah, memulai dakwahnya, lalu apa yang disampaikan oleh beliau? Apa saja yang didakwahkan oleh Nabi? Di sini ada 4 ya tujuan pokok ataupun sasaran ataupun fokus Rasulullah menyampaikan dakwahnya apa saja. Yang pertama, Rasulullah berdakwah dengan menyampaikan tauhid. Tauhid ini apa? Mengesahkan Allah. Tentunya mengajak orang dulu mengenal Allah, mengajak orang dulu untuk dekat dengan Allah, percaya dengan Allah, percaya dengan Rasulullah. Ketika orang-orang sudah percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, maka kemudian beliau juga menyampaikan yang kedua tentang kehidupan akhirat. Bahkan setelah kehidupan di dunia, maka juga ada kehidupan akhirat. Yang ketiga apa? Memelihara ikatan persaudaraan. Jadi Rasulullah mengajarkan tentang bagaimana kita harus menjaga hubungan silaturahim antar sesama, antar persaudaraan harus kita jalin dengan baik, jangan ada permusuhan, jangan ada caci maki dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah mengajarkan kita untuk baik kepada tetangga, baik kepada masyarakat, dan tidak menyakiti orang. Kemudian yang keempat, persamaan hak asasi manusia. Tentunya setiap manusia memiliki hak yang sama. Jadi kita tidak boleh mengambil hak orang lain, menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Jadi ada 4 pokok, ada 4 materi yang dakwah yang Rasulullah sampaikan ketika mengawali dakwah beliau. Yang pertama apa yang beliau sampaikan? Tauhid. Yang kedua adalah kehidupan akhirat. Yang ketiga adalah memelihara ikatan persaudaraan. Yang keempat adalah persamaan hak asasi manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ini saja materi pada kesempatan ini yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari sirah ini, sirah nabawiyah ataupun bagaimana perjalanan dakwah Nabi, bagaimana kapan Rasulullah mulai berdakwah, maka ini akan menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi. Mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Nabi, kita memperbanyak salawat kepada Nabi, dan Rasulullah nanti pun akan memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ustaz akhiri, kita sama-sama mengakhirinya dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi sabil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.